Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rasundasa. Saya akan mempresentasikan mata kuliah di pelayanan bisnis yang bertemakan proposal toko roti. Selanjutnya di referensi kita bisa lihat ya, ada latar belakang, kemudian ada analisis SWOT, kemudian ada aspek ekonomi budaya dan lingkungan, kemudian ada aspek finansial, kemudian ada aspek makroekonomi, kemudian ada aspek pasar dan kemudian ada aspek manajemen BDM dan selanjutnya untuk mata kuliah ini dosen pengaku dipimpin oleh Ibu Purwanti sebagai SM dan kemudian disusun oleh saya. Untuk latar belakang sendiri pada bulan Juni tahun 2023 kita bisa melihat inflasi udara dari PDB 0,14% dibandingkan inflasi sebelumnya di angka berbeda 0,64%. Kemudian permasalahan kenaikan BBM, kemudian tidak terpaksa harga yang stabil di masyarakat. Dapat kita tahu bahwa yang menjadi dibangun dengan indikator pendapatan masyarakat akan dirasakan oleh petani, kemudian daya operasional akan cenderung mengalami kenaikan. Dan industri akan mengalami lesu dan pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak bijak ya, dengan membuat barang ataupun kegiatan pangan bisa diproduksikan dalam negeri. Permasalahan ini masyarakat sangat kekurangan permintaan terhadap bagaimana yang disediakan perusahaan, kemudian perencanaan meningkat dengan pasar yang tidak stabil akan menciptakan penurunan produksi. Selanjutnya kita akan menganalisis SWOT. Di sini bisa kita jelaskan yang pertama adalah kemudian ada untuk awareness atau pelemahan masyarakat yang eksistensi toko roti tidak di Indonesia dan toko roti tidak pernah jadi menjadi sabang di luar bisa. Mungkin manajemen pemasaran toko roti di Indonesia semakin hilang dan sehingga mau menarik sendiri dengan cara apa? Pelemahan di toko roti jadi ada untuk ini atau proposal toko roti yang toko roti ini tampak di negara kita ya masih hanya berpeluang bagus untuk orang-orang yang berliankan saja dari makan roti atau makan sesuatu yang terlalu roti daging atau kemudian peluang yang bagus karena misalnya masih terbilang belum ada prospek untuk usaha roti masih terbilang bagus untuk jangka panjang karena masih banyaknya orang-orang yang belum melihat prospek usaha roti seperti padat karya pada usaha-usaha yang tidak lebih ramai dan pasar belum banyak. Kemudian ada atau ancaman usaha roti masyarakat kita lebih banyak makan dan belanja itu yang masih jadi ancaman ya, seperti misalkan belum makan nasi itu kalau makan roti bakalan bisa berprasangka perutnya akan diri atau gimana, itu masih jadi ancaman ketika di masyarakat
pada umumnya ketika berpromosi, dan tidak adanya promosi yang menunjukkan keinginan ada orang beli roti. Jadi masih kurangnya promosi di sosial media ataupun di Instagram ataupun di platform yang masih kurang promosi. Kemudian ada analisis makro ekonomi. Di sini juga dijelaskan tentang ekonomi sosial, teknologi, dan hukum. Untuk ekonomi dijelaskan bahwa saat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan andil positif. Kemudian sosial, merupakan makanan yang disukai oleh kalangan konsumsi masyarakat dapat mempengaruhi referensi terhadap makanan. Dan kemudian teknologi, penjualan produk roti melalui e-commerce dan inovasi menjadi peluang bagi toko. Dan di sini ada hukum melibatkan kebijakan pemerintah dan regulasi, dan penjelasan tentang analisis SWOT juga dapat menambah wawasan eksternal ketika usaha roti ini harus seperti apa dan memerlukan kekuatan bagaimana. Kita ada aspek finansial. Di sini kita jelaskan bahwa untuk membangun sebuah toko roti, dalam gambaran proposal kita bahwa investasi di sini kita akan biasanya investasi kita untuk aspek finansial mencapai 10 juta. Kemudian ada biaya operasi, biaya operasi mencapai 8 juta. Kemudian proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan, dan proyeksi pembiayaan per tahun. Di sini bisa lihat bahwa rencana pembelanjaan sumber daya mencapai 400 juta 89 juta ya, dan aktiva tetap mencapai di angka 800 juta 6.000. Kemudian di aktiva lancar mencapai 1 miliar 180 juta 96.000. Kemudian proyeksi keuangan mencapai 5 miliar, dan proyeksi pembiayaan per tahun mencapai 1,86 miliar. Selanjutnya untuk proyeksi keuangan yang lebih mendalam, pembagian tersebut mencakup biaya listrik, kemudian PBB, PPN, kemudian kelengkapan kebersihan, dan yang lain-lain. Kemudian untuk proyeksi rugi laba memperhitungkan itu mencapai sekitar 5 miliar sampai 3 miliar untuk laba per tahun, dengan penjualan roti ketika mencapai sebesar 1,8 miliar. Dan untuk perhitungan pelayanan usaha, di sini saya rekap untuk metode payback dan metode payback. Investasi kemudian dikalikan 1 tahun harus cash inflow, dan harus cash inflow dan akibat tetap dan depresiasi mencapai 96 per tahun. Kemudian keuntungan bersih per tahun, omset per tahun itu mencapai sekitar 5 miliar, dan dikurangi sampai 3,5 miliar, dan menghasilkan sebesar 1,8 miliar 54 juta 200 rupiah. Dan di sini untuk metode rate of return-nya ya, dengan membandingkan rata-rata investasi misalnya pendapatan per tahun, kemudian metode net present value, dan ditambah depresi diskon faktor PV. Kita bisa
sendiri bahwa total keseluruhannya mencapai 5.437.610.200 rupiah untuk nilai fee-nya sendiri ya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini kita bisa lihat bahwa segmentasi, targeting dan positioning itu dapat mempengaruhi kegiatan penjualan toko roti. Seperti segmentasi menjelaskan bahwa toko roti adalah segmen menengah ke atas, kemudian targeting menjadi target market adalah ibu rumah tangga, kemudian eksekutif muda dan retail roti. Dan untuk positioning sendiri di sini kita jelaskan bahwa menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai toko roti impor terlengkap, kemudian nyaman, menjual roti berkualitas dengan harga yang pas. Dan yang selanjutnya ada perkembangan permintaan saat ini dewasa sangat diminati oleh masyarakat ketika masyarakat dewasa meminati roti untuk menjadi bahan pelengkap makanan. Kemudian ada prospek permintaan. Di sini kita bisa lihat bahwa produk makanan dan minuman serba instan di masyarakat sangat menyebabkan kondisi persaingan produk dan berbahan kimia tersebut akan mengalami kejenuhan atau sering dengan tingginya persaingan pada industri tersebut memunculkan titik balik bahwa kurangnya permintaan akan produk tersebut akan membuat para produsen lain menggunakan jenis non kimia atau terlebih sekarang dengan tren masyarakat mencari produk-produk menggunakan herbal. Jadi jelas bahwa bisnis sektor roti dan herbal itu sangat diminati sekarang karena kesadaran kesehatan masyarakat bahwa mengonsumsi bahan-bahan kimia yang mengandung kimia itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi sangat diminati sekarang karena untuk kesehatan seperti roti dan herbal. Kemudian ada penawaran. Di sini kita bisa melihat bahwa penawaran menjelaskan bahwa sektor usaha roti relatif masih biasa-biasa saja ya, dan belum dibidik oleh secara luas dan serius. Untuk itu kita perlukan peningkatan penawaran yang memberikan nilai baik untuk konsumen. Dan prospek penawaran di masa yang akan datang kita bisa menjelaskan ruang yang besar, kemudian masa-masa yang akan perlu adanya penawaran produk memberikan nilai yang baik bagi konsumen dan bermanfaat kemudian sehat. Selanjutnya ada aspek teknis. Di sini kita jelaskan bahwa rencana pengembangan untuk usaha roti meliputi evaluasi lokasi, kemudian sarana prasarana, kemudian ada sarana yang akan digunakan bisa dari toilet, kemudian meja, kursi dan sebagainya. Untuk tenaga ahli atau tenaga biasa atau karyawan kita menggunakan seperti tenaga ahli pemasaran, ruangan produksi dan serta teknis sarana prasarana yang akan kita gunakan seperti wilayah niaga, tenaga saluran dan tulis sebagai penyedia servis. Kemudian untuk selanjutnya ada bahan-bahan utama. Bahan-bahan utama digunakan dalam menjalankan roti antara lain seperti roti yang segar tanpa impor, kemudian roti yang diproduksi lokal, kemudian ada bangunan tata-tata yang baik, kemudian mencakup luas tanah yang baik, kemudian ada letak bangunan yang memenuhi fasilitas yang baik seperti parkir, kafe dan lobi ya. Untuk selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Untuk itu per tanggal 10 atau 12 September kegiatan pembangunan gedung operasional penjualan bank sehingga akan dijalankan masyarakat mulai tanggal 1 dari tahun 2019 sekitar 750. Untuk aspek manajemen di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama menjelaskan
tentang sumber daya manusia, kebutuhan manpower, yang keterampilan yang baik, kemudian yang kedua pengelolaan teknik teknologi, yang pertimbangan bahaya dan pengalaman pemilik, tata kelola dan sistem produksi, kemudian ada pemasaran yang mengevaluasi pasar target dan strategi penetapan harga, kemudian ada pengelolaan keuangan yang menganalisis investasi keuangan meliputi NPV dan IRR dan PBT, kemudian untuk pengelolaan ekonomi sosial mempertimbangkan dampak bisnis terhadap ekonomi dan sosial yang mempengaruhi bisnis terhadap usaha. Kemudian ada legalitas ya. Di sini mengenai legalitas usaha ini memerlukan dokumen yang resmi dari pemerintah yang meliputi berupa PT yang akan dibangun, kemudian dengan modal bersama ataupun individu. Di sini dijelaskan bahwa perjanjian yang berdasarkan hukum yang didirikan meliputi kegiatan usaha dasar yang terbagi dalam saham, badan hukumnya merupakan subjek hukum yang terpisah seperti modal. Kemudian ada daftar perusahaan dan strategi. Mengikuti untuk penjualan roti ini, kita bisa melihat bahwa penjualan komoditi roti yang mengimpor harusnya wajib daftar untuk perusahaan dan menjalankan setiap perusahaan yang bersifat tetap dan terus mendirikan pekerja berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia yang memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian ada aspek legalitas ya. Untuk aspek legalitas kita bisa mendaftarkan ataupun kita bisa membuat akun NPWP untuk usaha kita, untuk izin domisili dan IMB, untuk toko roti sebidang tanah. Kita memerlukan itu untuk pembuatan toko dan surat-surat, kemudian ada bukti diri untuk usaha yang membuat kepemilikan usaha tersebut. Dan di sini kita melihat aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Kita menambahkan yang pertama ada devisa, investasi untuk dampak devisa negara, kemudian penyerapan tenaga kerja usaha roti, penyerapan tenaga kerja sebanyak 27 orang dalam perhitungan proposal kita, kemudian dampak terhadap lingkungan masyarakat untuk yang pertama masyarakat khususnya para karyawan dan adanya lapangan kerja baru, kemudian peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi roti yang berkualitas, kemudian ada dampak terhadap industri lain, yaitu ada tentunya berdampak peningkatan persaingan dan bagi petani roti lokal akan berupaya meningkatkan kualitas produksi. Terima kasih. Jadi itu saja dari saya Dimas Santosa yang mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis tentang toko roti. Jadi untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum